ثم إلى أرواح الذين إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sama nih. 178 bacaannya mana? Hah? Dari bawah berapa baris? Dari bawah berapa baris? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin diumuminnya selama setahun ya, nemu barang umumin selama setahun, kemudian diumumin di pintu-pintu masjid tempat keluarnya orang bolak-balik untuk melakukan sholat berjamaah, umumin di pasar-pasar di tempat nemuin itu barang selama setahun. Nah sekarang hitungan kemarin setahun itu dihitung dari waktu ngumuminnya, jadi pas diketemuin kemudian belum diumumin, belum dihitung tuh. Jadi pas diumumin itulah yang dihitung hitungan setahunnya. Wasarihu kalabil musannifi, dan jelas ucapan daripada pengarang musannif, annahu min waqti iradatit tamalluki, bahwasanya itu dari waktu diinginkan kepemilikan barang. Kan boleh dimiliki barang temuan yang kita temuin, boleh jadi milik kita, tapi harus diumumin dulu selama setahun. Jadi pas diumumin itulah yang katakan itu orang sudah diperbolehkan untuk memiliki barang tersebut. Nanti kalau udah nggak ada yang mau, nggak ada yang ngaku-ngaku, baru tuh orang yang punya yang tadi nemuin diperbolehkan untuk memiliki barang yang ditemukan tadi. Wala yajibu isti'abus sanati bit ta'rifi, dan tidak wajib terus selama setahun tuh diratain untuk mengumumkan barang yang ditemukan, karena begitu. Jadi nggak setahun full,
setahun setiap hari mungkin kagak seperti itu caranya. Bal yu'arrifu awwalan, ada teknisnya ini. Kulla yaumin marrataini tarafain nahari, ay awwalahu wa akhirahu usbu'an. Pertama kali dia umumin setiap hari 2 kali per hari. Itu awal siang dan akhir siang, artinya pagi dengan petang dengan sore. Usbu'an, selama seminggu. Jadi selama seminggu pertama kali dia ngumumin barang yang dia temukan di masjid-masjid, pintu-pintu masjid, di pasar-pasar, tempat ditemukan itu barang, selama seminggu sehari 2 kali, pagi dan petang. La lailan, bukan malam hari. Wala waqtal qailulati, bukan waktu qailulah. Ini waktu qailulah sunnah bagi orang yang malamnya qiyamul lail. Maka sunnah untuk tidur sebelum masuk waktu zuhur, disebutnya tidurnya qailulah namanya itu. Jadi ada tidur yang sunnah. Tidur yang sunnah namanya tidur di waktu qailulah. Namanya qailulah, artinya tidurnya sebelum masuk waktu zuhur. Jadi qabla zawal, sebelum zuhur, sunnah tidur bagi orang yang malamnya malam begadang, qiyamul lail, segala macam dari kerjaan baik dikerjakan dengan dia malamnya harinya itu, maka sunnah sebelum zuhur ini orang untuk tidur. Nggak boleh ba'da subuh, jangan ba'da subuh, jangan juga sebelum terbit matahari, itu dapat yuwitul faqra. Jadi tidur ba'da subuh, tidur habis subuh dan sebelum terbit matahari itu dapat mewariskan kefakiran. Jadi nggak boleh, ulama melarang tuh. Makanya ada ulama yang bilang makruh, hukumnya nggak boleh tidur ba'da subuh atau tidur sebelum terbit matahari. Kalau kita ngantuk berat, tungguin matahari sampai terbit baru tidur. Nah, sunnah bagi orang yang malamnya begadang atau dia hidupkan malam dengan qiyamul lail atau kerjaan baik lainnya, maka sunnah sebelum masuk waktu zuhur dia tidur. Nama tidur disebut dengan qailulah. Nah, ini diwajibkan demikian tuh. Ngumuminnya selama setahun, seminggu pertama diumumin sehari 2 kali, pagi dan petang, bukan malam hari, juga bukan waktu qailulah. Thumma fi kulli yaumin marratan tarfahu usbu'an atau usbu'aini. Kemudian setiap 1 hari 1 kali, ujungnya aja, artinya cuma sore doang, seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau udah masuk lewat dari seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, itu sehari sekali umumnya tuh. Jadi seminggu yang pertama kali diumumin itu adalah seharinya 2 kali, dan diumumkannya adalah pagi dan petang. Tidak boleh di waktu malam hari, tidak boleh di waktu qailulah. Kemudian seminggu yang akan datang, kemudian 2 minggu yang akan datang, maka setiap harinya sekali, diumumkannya hanya sore saja. Thumma yu'arrifu ba'da dzalika kulla usbu'in marratan aw marrataini. Kemudian diumumkannya seminggu sekali. Jadi pertama, seminggu pertama sehari 2 kali, pagi petang sampai seminggu pertama. Kemudian seminggu yang kedua, kemudian seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, itu umumnya adalah sehari sekali, dan umumkannya hanya waktu di petang saja. Kemudian udah lewat dari 2 minggu yang berikutnya, seminggu. Jadi pas sebulannya itu umumkan seminggu sekali aja atau seminggu 2 kali. Sampai berapa kali sempurnanya? Ila an yatimma sab'atu asabi'a, sampai sempurna 7 minggu. Sampai sempurna 7 minggu itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi hitungannya seminggu yang pertama itu hitungannya sehari 2 kali, pagi dan petang. Kemudian seminggu yang kedua, seminggu yang ketiga itu seminggu sekali, petang aja. Kemudian seminggu yang keempat terus sampai 7 minggu itu baru hitungannya, diumumkannya barang yang hilang yang dia temukan tadi hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Thumma fi kulli syahrin marratan aw marrataini. Udah lewat 7 minggu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Sampai kapan?
ila akhiris sanati, sampai akhir tahun. Udah habis setahunnya itu, bihaitu la yansa annahu takrarun lima madha, sekira-kira dia nggak lupa bahwa itu diulang-ulang lima madha yang udah lewat. Jadi udah demikian teknisnya itu. Teknis caranya kita ngumumin dari barang yang kita temukan yang pengen kita miliki itu barang. Ngumuminnya selama setahun. Jadi teknisnya caranya seminggu yang pertama umumin di pintu-pintu masjid, di tempat barang kita temukan, di pasar-pasar. Seminggu yang pertama sehari 2 kali, pagi dan petang. Tidak diperbolehkan malam hari, tidak diperbolehkan waktu qailulah. Kemudian seminggu yang kedua, seminggu yang ketiga seharinya adalah sekali, dan makanya hanya petang saja tuh. Kemudian seminggu yang keempat sampai ketujuh itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian udah lewat 7 minggu, maka bulan yang berikutnya lewat 7 minggu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Sampai kapan? Sampai akhir tahun tuh. Sampai setahun akhir. Nah itu dia tuh. Itu masa daripada ta'rif namanya. Diumumkan barang yang kita temukan yang ingin kita jadikan sebagai milik kita. Kemudian wa yadhkurul multaqitu walau naibahu nadaban la wujuban fi ta'rifil luqatati ba'da awsafiha. Dan disunnahkan, sunnah hukumnya bukan wajib, orang yang mungut sekalipun wakilnya dia punya wakil nih, sekalipun yang mungut punya wakil, itu disunnahkan untuk apa? Mengingat pada waktu dia mengumumkan barang yang dia temukan, ba'dhu awsafiha, yang diingat sebagian sifat-sifat barang yang ditemukan tadi. Misalnya duitnya dia temukan 1 juta, pecahan 100.000 sekian, 50.000 sekian, diingetin tuh. Atau dia ingetin juga nomor serinya, itu demikian tuh. Jadi sunnah demikian. Sunnahnya sebagian sifat-sifat barang yang dia temukan itu sunnah dia ingat, atau wakilnya dia. Fala yastau'ibuha, enggak seluruhnya, tidak seluruhnya, tidak semuanya. Apa tujuannya? Tidak disunnahkan seluruhnya, semuanya. Li'alla ya'tamidaha al-kadhibu, agar tidak nanti jadikan sebagai andalan dari orang yang berdusta. Enggak semua. Jadi sebagian sifat-sifat barang yang dia temukan itu sunnah dia ingat dari orang yang memungutnya. Fa in balagha fiha ayil awsafi bi anistau'abaha dhamina, maka jika dia memaksimalkan dirinya untuk mengingat semua sifat-sifat barang yang dia temukan, bi anistau'abaha, seluruhnya diingat, dhamina, maka dia wajib untuk menjamin barang tersebut. Li'annal kadhiba qad yarfa'ul laqita ila hakimi madhhabihi yalzamul laqitu daf'al luqatati liman wasafaha lahu bisifatiha. Karena orang yang berdusta terkadang dia mengangkat, dia melaporkan orang yang laqita, orang yang menemukan tadi kepada hakim madhabnya. Tujuannya adalah agar mewajibkan orang yang menemukan tadi, yang mungut, daf'al luqatati liman wasafaha lahu bisifatiha, menyerahkan barang temuannya kepada orang yang mensifatkannya dengan sifat-sifatnya. Terkadang ada orang yang berdusta, dia pengen miliki itu barang, padahal bukan barang dia, bukan. Nah makanya demikian. Makanya disunnahkan hanya sebagian saja diingat tuh, tidak seluruhnya. Kalau sampai seluruhnya, dia wajib menjaminnya. Karena ada orang yang berdusta, terkadang yang bisa melaporkan orang yang nemuin ini barang kepada hakim madhabnya. Amma lawis tau'aba jami'a awsafiha lisyuhuri, adapun kalau seandainya meratakan semua sifat-sifat dari barang yang ditemukan lisyuhuri, untuk saksi-saksi. Ada saksi nih nemuin handphone misalnya, kita panggil teman-teman kita 4 orang itu, kita bilangin ini barangnya itu. Semua saksi dia tahu kondisi barang yang ditemukan. Nah ini bagaimana kalau seluruhnya saksi itu mengetahui dari barang yang ditemukan? Fala dhamana alaihi li'adami tuhmatihim, maka tidak ada kewajiban untuk menjamin baginya
Dikarenakan saksi-saksi yang ada itu adalah tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau saksi, makanya kudu saksi itu. Kalau ada barang kita temuin, saksi ambil 4 orang laki-laki, kita ambil, itu menjadi memperkuat kita punya pendapat nanti di hadapan hakim. Saksi mengetahui barang ini, mereknya ini, tipenya ini, tahun pembuatan ini, kita tahu semua itu. Makanya demikian disyaratkan pada masalah ini, disunnahkan pada masalah ini untuk mengangkat saksi. Wali annahu ablagu fil hifzi, karena lebih menjaga dia. Kalau ada saksi lebih menjaga dia nggak bisa nanti berdusta karena ada saksi. Bikhilafil isti'abi fit ta'rifi fa innahu yahrumu. Lain hanya kalau dia mengatakan fit ta'rif pada masalah pengumumannya, nggak boleh, hukumnya haram. Wala yalzamuhu mu'natut ta'rifi in akhadal luqatata liyahfadha ala malikiha. Dan tidak wajib baginya biaya ongkos daripada pengumuman barang yang dia temukan jika dia mengambil barang tersebut agar dijaganya kepada yang punyanya. Kalau dia nemuin barang tujuannya memang nanti bakal dijaga, diserahin kepada yang punya, maka wajib baginya ongkos-ongkos biaya daripada pengumuman barang yang dia temukan tersebut, karena dia tujuannya dijaga ini barang, kemudian bakal nanti diserahin kepada si orang yang memilikinya. Wa kada in atlaqa, kalau memang dia pengen milikin nanti bisa dibiaya tuh. Tapi kalau dia nggak ada biaya nggak pengen milikin, cuma dia pengen nanti ini barang dia jaga dan pengen diserahin kepada yang punya, maka tidak ada biaya sama sekali baginya yang dibebankan dalam hukum agama pada waktu dia mengumumkan barang yang ditemukan tadi. Tapi kalau dia pengen milikin, wajib nanti itu dia ada biaya-biaya yang memang dia keluarkan pada waktu dia mengumumkan barang yang dia temukan tadi. Wa kada in atlaqa, demikian juga jika dia in atlaqa, nggak ada niat sama sekali, pokoknya dia nemuin barang, dia pungut, udah, nggak ada niat pengen milikin, nggak ada sama sekali, nggak ada niat pengen milikin, juga nggak ada juga pengen ngebalikin kepada yang punyanya, dia pungut aja itu barang. Bi'an lam yaqsid hifzan wala tamallukan tu'adalu, dia tidak ingin niat menjaganya, juga tidak ingin melikinya. Binaan ala wujub ta'rif alaihi, berdasarkan wajib untuk diumumkan atas barang yang dia temukan. Jadi kalau dia memang niatnya pengen milikin, maka dia wajib ada ongkos-ongkos biaya mengumumkan barang yang ditemukan tadi. Tapi kalau seandainya dia memang dia ngambil barang yang dia temukan tadi, kemudian tujuannya dijaganya untuk diberikan kepada yang punyanya, maka dia tidak dilibatkan dalam hukum agama untuk mengeluarkan biaya waktu dia mengumumkan itu barang. Atau dia itlaq, sama sekali nggak ada niat ngejaga, juga nggak ada niat untuk memiliki itu barang, sama demikian, tidak ada dalam hukum agama dilibatkan kepadanya pada masalah biaya pengumuman barang yang dia temukan. Kemudian bagaimana itu biayanya? Bal yurattibu hal qadi min baitil mali tabarruan. Yang ngasih itu, yang ngatur al-qadi. Jadi ada al-mufti, ada al-qadi. Al-mufti adalah seorang ulama bermadhab, mufti Syafi'iyah, ulama yang berikan fatwa dalam madhab Imam Syafi'i. Ada mufti al-Malikiyah, ada mufti al-Hanabilah, ada mufti al-Ahnaf atau mufti al-Hanafiyah. Kalau qadi, seorang ulama yang mengepalai semua ulama dalam madhab, disebut dengan qadi. Jadi kalau seandainya ini orang nggak ada dia tujuannya mengut barang untuk diberikan kepada yang punya itu barang, atau ini orang sama sekali nggak ada niat menjaga itu barang, nggak ada niat juga untuk memiliki itu barang. Kan tadi dalam hukum agama orang tersebut tidak dibebankan biaya ongkos pada waktu dia mengumumkan barang itu. Nah, tetapi ini biaya dari mana tuh? Biaya itu maka diatur, diberikan oleh qadhi. Dari mana diambilnya?
min baitil mali tabarru'an, dari baitul mal tabarru'an tuh dalam keadaan dermawan tuh, artinya emang sumbangan dari qadhi diambil dari baitul mal. Jadi demikian ya. Jadi kalau seandainya ini orang tujuannya memungut barang yang dia temukan, tujuannya diberikan kepada orang yang nanti punya, kalau ngaku benar sifatnya diberikan, atau yang kedua sama sekali tidak ada niat untuk memiliki, juga tidak ada niat untuk memberikan kepada yang punya, tidak ada niat untuk menjaganya, maka ini orang tidak ada diwajibkan dalam agama dibebankan sedikit pun biaya waktu mengumumkan barang tersebut. Nah, kemudian biaya dari mana? Biayanya diatur oleh seorang qadhi, diambil daripada baitul mal. Au yaqtaiduha ayil mu'nata 'alal maliki, atau jadikan sebagai pinjamannya itu biayanya kepada orang yang muqtarid 'alal malik, kepada orang yang memilikinya. Nanti yang punya datang, nanti kita bebankan kepada itu orang yang punya, kita bilangin kemarin ngumumin barang ente habis sekian nih biayanya tuh, demikian tuh boleh. Jadi boleh diatur oleh seorang qadhi biaya pengumuman tersebut, kemudian diambil dari baitul mal, atau itu biaya dibebankan kepada orang yang punya barang. Pas yang punya barang datang, dia benar menyebutin sifat-sifat barangnya, kemudian saksi membenarkannya, serahin barang kepadanya, kita bilangin kemarin ada ongkos untuk mengumumkan barang ente, kita bilangin sekian tuh. Nah maka yang punya wajib untuk apa? Memberikan itu barang itu ongkos kepada orang yang mengumumkan tadi. Jadi ada itunya, ada ongkos juga itu. Au ya'murul mu'taqidu biha liyarji'a 'alal maliki, atau memerintahkan orang yang memungutnya liyarji'a biha, dengan itu biayanya liyarji'a 'alal maliki, agar kembali kepada orang yang punyanya. Kita bilangin nanti yang mungut ini dibebankan tuh, perintahin kepada yang punya barang untuk membayar sekian rupiah misalnya dari biaya ongkos mengumumkan barang yang dia punya tadi. Yang punya datang, ngakuin barangnya, sebutin sifatnya benar, serahin barangnya, bilangin yang mungut tadi, bilangin kepada yang punya barang, kemarin saya ngumumin barang ente ini habis sekian rupiah misalnya, dibilangin tuh. Nah yang punya wajib untuk membayar kepada orang yang mungut tadi yang telah mengumumkan barangnya. Wa ala adami wujubi ta'rifi alaihi in arafah fahuwa mutabarri'un, dan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan atasnya jika yang punya tahu. Fahuwa mutabarri'un, maka ini dermawan, berarti sifatnya sumbangan udah tuh. Pas ditemuin sama dia, yang punya tahu, yang nemuin si A, langsung yang punya ke si A, maka si A sama sekali tidak ada diperbolehkan dalam agama untuk membebankan biaya apapun, karena tidak ada tarif, tidak ada mengumumkan sama sekali barang yang dia temukannya. Nah ini mutabarri'un tuh adalah sumbangan, hanya sumbangan daripada orang yang punya barang. Jadi yang punya barang kasih aja udah tuh, mutabarri, namanya tabarru. Tabarru demikian, yang sering kita kerja itu disebut dengan mutabarri'un tuh. Jadi yang punya dompet, dia girang, tahu dompetnya kita pegang, emang kita nggak ambil sama sekali isinya, masih utuh, kita serahkan kepadanya, kemudian dia ngasih duit kepada kita, disebut dengan mutabarri itu orang, tanpa ada biaya mengumumkan barang yang kita temukan tadi. Ini ada tuh. Jadi wa ala adami wujubi ta'rif alaihi in arafa fahuwa mutabarri'un. Wallahu a'lam bissawab.